Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Baik lah ya kabarnya pasti teman-teman semua. Saham-sahamnya kan hari ini pada naik teman-teman. Jadi lumayan asik marketnya hari ini. Kemarin juga mantep. Dari semingguan lah, sebenarnya lebih mungkin 1, 2, 3 minggu terakhir marketnya kan lumayan oke nih teman-teman. Seperti biasa ya, di Trimega Market Talk kita akan bahas market. Teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai technical, mengenai fundamental, update perusahaan, anything ya mengenai market, bingung, oh ini kenapa naik, ini masih bisa naik ya, masih menarik ya, ini target price-nya berapa? Seperti biasa kita akan bahas. Sebelum kita masuk ke technical, seperti biasa update sedikit ya mengenai market. Jadi apa yang terjadi, what's going on, what's been happening with the market. Jadi recap sedikit, minggu lalu itu kan ada Jackson Hole Symposium meeting ya di Amerika Serikat, di mana ada speech-nya si Jerome Powell yang bilang bahwa kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini udah waktunya berubah. Itu yang sangat penting teman-teman. Jadi itu udah nunjukin, udah mengindikasikan, dan market sudah mempricinginkan bahwa nanti di bulan September itu nanti Fed meeting itu kan di 17-18 September, the Fed ini akan merubah suku bunganya ya. Yang akan yang belum dipricinginkan oleh market itu adalah suku bunga ini nanti akan turunnya seberapa gede teman-teman di bulan September dan juga bulan-bulan selanjutnya sampai akhir tahun. Nah ini direspon positif oleh market. Kenapa? Karena ya market berarti udah sesuai dengan ekspektasi mereka. Ini juga udah dikomunikasi sama The Fed. Ini terus data-data job market ini yang udah dirilis dari data-data inflasi itu kan juga mendukung komentar The Fed bahwa suku bunga ini akan turun di bulan depan. Di bulan September, di bulan depan. Itu udah di fully price in, makanya kalau kita lihat USD itu melemah ya, rupiahnya menguat. Kita dapat inflow dari asing beberapa minggu terakhir. Itu net buy terus, net buy-nya paling gede itu ada di BRI. Sampai kemarin akhirnya itu asing melakukan net sell. Net sell-nya yang kemarin itu sebenarnya juga bukan karena sesuatu ada yang negatif, ada perubahan, anything, berita makroekonomi atau berita apapun yang baru, nggak ada sebenarnya teman-teman. Ini simply karena mata uang kita dan juga banyak emerging market lainnya itu sudah menguat terhadap US dollar, ya ini ada profit taking. Biasalah kalau saham indeksnya udah naik kencang pasti ada some profit taking. Ya kemarin itu yang kejadian. Ternyata pas market buka hari ini, kita padahal tadi kita melihat mungkin ini marketnya bisa agak koreksi nih. Ini kan kelihatan di saham-saham big capsnya, big banksnya kayak BRI itu agak koreksi ya teman-teman. Terus tadi pagi itu juga saham-saham big banks lainnya itu juga agak koreksi. Mandiri itu kan sempat merah, Astra itu juga merah, tutupan juga masih merah sih. Jadi kita melihat wah ini kayaknya market hari ini koreksi, tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata market hari ini justru pagi doang sempat merah, habis itu menguat sampai penutupan itu menguat sekitar 0,8%, justru sempat all time high juga di hari ini. Nah sentimennya yang menggerakkan market hari ini ya teman-teman pasti tahu itu adalah saham-saham grup Barito. Kalau teman-teman lihat saham-saham dari grup Barito ini, asing juga mencatatkan net buy hari ini. Net buy-nya salah satu yang paling gede itu ada di Brand ya, untuk foreign net buy. Brand itu sekitar 70-an bio. Kenapa? Ya seperti yang udah kita mention dari mungkin pas hari Senin kemarin Hans juga udah bahas, foreign itu ya mulai net buy di Brand karena dia masuk FTSE teman-teman. Nah tapi memang mungkin juga teman-teman yang udah punya akun di Trimega, diterima itu kan kita juga bahas ya, kita tulis juga di situ. Brand ini mungkin meskipun naik ya, meskipun masuk ke FTSE, mungkin dia ini naiknya yang akan agak dijagain teman-teman. Kalau teman-teman ingat waktu itu sebelumnya di FTSE yang sebelumnya, rebalancing sebelumnya, si Brand ini kan juga sempat masuk.
tapi akhirnya terus dia nggak jadi masuk teman-teman. Kenapa? Kena suspend, habis itu kena FCA. Nah, yang dikhawatirkan kalau ini dibiarin naik kenceng atau justru orang-orang pada beli, whoever lah siapa pada beliin terus, takutnya kalau suspend lagi, FCA lagi, batal dong. Ya makanya kalau teman-teman lihat di grup Barito yang lain yang hari ini naik kenceng, brandnya ini ya naik tapi nggak sekenceng kayak misalnya yang saham-saham lain teman-teman. Justru itu positif menurut saya. Kenapa? Ya daripada nanti dia dibiarin naik kekencengan terus kena suspend, amit-amit kena suspend lagi, nggak jadi masuk indeks, which is terus nanti November itu juga ada MSCI, malah makin runyam lah. Jadi better brand ya naik pelan-pelan kalau bisa, itu ya lebih enak ya kan teman-teman, daripada naik kencang terus nanti malah disuspend. Kalau grup-grup Barito yang lain itu juga hari ini naik kencang ya. Petro itu ARA, cuan tadi hampir ARA ya teman-teman. Kalau BRPT banyak yang nanya ke saya juga, itu juga salah satu yang kita rekomendasiin sebenarnya, brand cuan BRPT itu ada di stock pick kita. BRPT ini memang paling lagging. Kenapa? Karena satu, biasa saham holding itu biasanya yang naiknya paling belakangan. Kalau anak-anaknya semuanya udah naik, dia ikutan naik, tapi biasanya anak-anaknya mungkin udah naik 20-30%, baru induknya naik mungkin sampai 5-10%. Biasanya justru kalau induknya ini udah naik kenceng, justru orang-orang, wah induknya ini udah naik kenceng nih, jangan-jangan udah that's it. Dan ternyata ya BRPT tadi naik kan lebih kenceng, tapi kan terus agak kempes ya teman-teman, nggak sekenceng yang lainnya. Kalau kita lihat sih masih cukup menarik. Kalau teman-teman yang udah punya itu bisa di hold aja ya, udah mulai jagain trailing stop. Oke, kita akan mulai bahas ke technical ya teman-teman. Oh, satu lagi, selain itu nanti Jumat kan ada personal income and spendingnya dari Amerika Serikat, di mana ini data ekonomi, indikator ekonomi yang cukup penting yang digunakan oleh the Fed untuk ngelihat, kan inflasi ini udah mulai turun teman-teman. Dampak dari inflasi ke daya beli masyarakat secara langsung itu seperti apa. Nah ini yang akan digunakan, itu akan dirilis nanti Jumat. Nah kalau ini datangnya mendukung, semakin mendukung tesisnya the Fed untuk biar inflasi ini mengarah ke 2%, ya kemungkinan besar nanti pemotongan suku bunganya nggak cuma di bulan September, tapi nanti bisa aja di Oktober, November, dan Desember. Oke, market ini kita mulai lihat ya. Sebentar saya mundurin sedikit. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat indeks kita ya, IHSG, waktu itu kita juga udah sempat bahas, dia ini kan membentuk inverted hand shoulders, ini break, terus ini bergerak menguat. Cara gampangnya ukurnya kasar-kasarnya ini kan segini, ya targetnya segini. Kepanjangan. Well anyway, ini kan masih bergerak menguat 7.700, 7.800, harusnya bisa kena ya, bisa menguat untuk IHSG. Terus ini untuk stock recap kita nanti ini juga udah ada di aplikasi kita, terima ya, tapi teman-teman bisa liatin. Kalau yang ketinggalan ini nanti bisa di replay untuk rekamannya di Instagram Trimega Sekuritas. Ini stock pick kita yang masih open. Ini ada saham-saham grup Barito juga. Nah, kita akan mulai bahas ke technical. Kita coba bahas dulu saham-saham yang hari ini naik, teman-teman. Kita liatin dulu grup Barito. Brand ini, kalau bagi teman-teman yang udah punya, yang seperti saya bilang tadi, hold aja, jaga trailing stop ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia ada gap area di dekat-dekat sini nih. Di dekat-dekat 10.000, angkanya kelihatan. Di dekat-dekat 10.700 sampai 11.200-an. Ya, ini di hold aja. Ini area untuk target price terdekatnya untuk si brand. Habis brand, kita bahas ke yang lain-lainnya dulu sebelum BRPT dan terakhir. Cuan ini juga, ini kalau kita lihat ya, sebenarnya dari EMA 100-nya ini kan dia masih uptrend. Dia dekat-dekat EMA sini mantul, dekat-dekat sini mantul, terus bergerak di atas EMA-nya terus. Akhirnya ini break dari semua EMA-nya nih teman-teman. Ini memang mendekati resistennya dia juga.
Itu resisten paling dekatnya ada di high sebelumnya ya, of course di sini ya. Ini di 10.200 sampai di 10.700. Itu untuk cuan. PTRO ya, ITMG kita akan bahas juga. Kita bahas grup-grup Barito dulu mumpung sekalian satu paket. PTRO ini bagi yang udah punya juga sama ya. Teman-teman jaga trailing stopnya aja untuk PTRO dan juga saham-saham grup Barito yang lain. Ini targetnya ada di kisaran 12.000 teman-teman. 12.200, 12.300. Ini next targetnya untuk PTRO. BRPT seperti yang saya bilang ini yang paling lagging ya kalau dibandingin yang lain. BRPT sendiri ini kan sebenarnya dia bergeraknya sideways teman-teman. Dia bergerak sideways ya, ini selalu dekat-dekat sini, ini bisa jadiin resisten, bisa jadiin target price di 12.85 ya. Itu untuk BRPT, dan dia ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di dekat di sini, ini kan dia ada gap. Nah, ini dia kan ada gap di sini. Ini ada gap di dekat 12.25. Belum ketutup ya, gapnya ini di kisaran sini lah, 1200, 12.25. Tadi udah kena sedikit di 1200, tapi terus dia ada kempes ya. Tapi resistennya ada di 12.85. Itu untuk grup-grup Barito ya. Jadi kalau kayak brand BRPT, cuan itu jaga aja trailing stopnya teman-teman. Ada yang nanya Medco. Medco ini oke aja. Ini kalau teman-teman lihat MA-nya semuanya ini kan udah bergerak flat. Dia ini udah bergerak sideways teman-teman. Tapi dia ini nggak ngebentuk low yang baru. Low di sini dia mantul, low di sini mantul, low di sini juga mantul. Oh, TPI-nya ketinggalan. Kita akan bahas habis ini. Ini mantul. Nah, kalau bergerak di dekat-dekat supportnya sini atau ini saya zoom sedikit. Ini kan low-nya di sini sama terus di dekat-dekat sini. Ini kan sebenarnya teman-teman lihat dia kan bergerak sideways nih. Jadi dekat-dekat area sini, di dekat-dekat 12.60, 12.75. Ini biar kelihatan lebih jelas. Nah, di dekat area-area ini, teman-teman bisa lakukan entry ini di dekat 12.60 sampai 1325. Itu bisa lakukan entry. PANI, oke kita akan bahas, tapi kita bahas TPIA dulu, tadi ketinggalan dari grup Barito. TPIA ini karena dia udah masuk MSCI, udah masuk indeks-indeks bla 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 bla. Jadi ya udah purely dari foreign flow saja. Ya teman-teman, menurut saya dari grup Barito yang lain TPIA ini for now forget it, karena dia udah masuk indeks-indeks itu. Ya, sorry. Untuk ngecek akunnya udah jadi apa enggak, bisa hubungin call center, nanti akan dibantu cek. Oke, terus kita masuk ke saham lain. Tadi ada yang nanya PANI hari ini dan kemarin juga naik kencang ya teman-teman. Nah, PANI ini break dari all time high-nya ya. As we know, kemarin ini kan ada resisten sebelumnya itu dekat ke sini, ini udah di break. Terus udah menguat juga, kena targetnya itu di kisaran 7.500. Ini juga udah kena target terdekat. Kalau saham-saham yang masih kenceng gini ya teman-teman tinggal jaga trailing stop ya. Jadi kalau di hopefully ya tempatnya teman-teman ada fitur trailing stopnya. Kalau enggak ya buka di Trimegah teman-teman, aplikasi kita ada trailing stop, dimana trailing stop itu untuk menjaga profitnya teman-teman. Jadi begitu dia udah naik, terus ada mulai turun, ya turunnya teman-teman bisa set. Nanti misalnya turun 10 rupiah, 20 rupiah, 30 rupiah, 100 rupiah. Pas turun itu kejual. Kalau turun mencapai kayak titik-titik tertentu, nggak rebound, itu akan kejual. Itu untuk ngamanin profit teman-teman. Terus tadi ada yang nanya PANI, ABMM sama Games, ngikut itu ya. Gamesnya kan hari ini juga ARA. Kemarin juga ARA, ABMM
Hari ini juga menguat. Target paling dekat di 5050 untuk ABMM ya. Itu untuk resistennya, target paling dekat di 5050. Terus kita masuk komod-komod yang lain, MDKA ini oke juga ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ini area supportnya. Tiap kali di area support ini kan dia rebound untuk MDKA. Dan ini sekarang udah mulai kembali bergerak di atas MA nih teman-teman. Ini kan kelihatan MA di sini sekarang udah kembali bergerak sini. Dia ada gap dekat di sini 2600 dan resisten dekat-dekat 2700. Itu untuk si MDKA. Komoditi yang menarik juga ya teman-teman. Ini ada Adaro juga cukup menarik. Harum, oke, Harum kita akan bahas. Adaro ini resultnya hari ini kemarin keluar resultnya above konsensus. Itu juga udah kelihatan dari result kuartal 1. Menariknya Adaro ini pergerakannya uptrend teman-teman. Dari awal tahun kelihatan lah, dari result Q1 nya kan dia bagus. Dari sini naik trend, dekat sini mantul, dan sekarang ini stabil bergerak di atas SMA 20 nya. Kalau teman-teman punya saham Adaro seperti ini, hold aja. Kalau yang nanya entry-nya kapan, begitu dia ada pullback teman-teman, ada pullback sedikit-sedikit, itu teman-teman bisa mulai cicil-cicil beli begitu dia ada pullback ya. Target terdekat itu Adaro ada di 3810. Ngomong-ngomong Adaro yang sepaket juga, ini Saratoga ini juga menarik. Ya kalau kita lihat untuk Saratoga ini kan sama ya. Dia ini udah mulai bergerak di atas SMA-nya semua ya teman-teman. Kalau ada pullback ini teman-teman bisa lakukan entry. Dia target paling dekatnya di 2100 untuk Saratoga. Kalau ada pullback bisa lakukan entry. Tungguin aja. Harum. Ini kalau kita lihat ya untuk Harum. Nah, ini bisa dijadikan targetnya ya, ini bisa dijadikan resisten teman-teman untuk Harum di 1575. Ini kalau teman-teman lihat ya, pas di sini dia ini kan turun ngebentuk lower low, terus rebound membentuk di sini resisten, ini ngebentuk high yang baru, terus habis itu dia koreksi, tapi di dekat low-nya yang sini dia rebound, di dekat low-nya yang sini dia rebound juga. Nah terus ini kan udah berhasil ngebentuk higher low teman-teman. Ya ini tinggal dilihat target paling dekatnya di 1575. 1575 kalau nggak bisa break, koreksi lagi, ya kemungkinan ini akan bergerak sideways. Cuan, mantap. Udah kita bahas dulu tadi grup Barito semua. Toba ini cakep loh. Ya. Ini dia menguat, pullback, terus itu rebound. Ini cukup oke. Dia targetnya paling dekat, resistennya itu ada di kisaran sini. Ya, di kisaran area ini. Di dekat 476-480 lah. Ya, itu untuk si Toba resistennya. Ini untuk Toba. ITMG Raja. Wah, kalau marketnya begini nggak ada yang nanya blue chips nih, nggak ada yang nanya BRI, Astra, saham-saham lain. Ya memang kalau marketnya lagi lumayan menarik, saham-saham lain udah jalan, ya nggak usah ngumpet lagi, kita cari yang lebih memacu adrenalin ya teman-teman. Oke, ini Raja. Kalau teman-teman lihat di sini, Raja ini kan ini low-nya dia berhasil mantul ya teman-teman. Terus kalau kita lihat ini dia ini ada resisten di sini. Ini kan high sebelumnya di sini resistennya ini teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai area resistennya, itu di 1495.
Ini untuk si Raja 1495 resisten. Kalau ada pullback ke dekat-dekat sini, itu bisa lakukan entry lagi di 1185 sampai 1200. RAM ini ya hari ini naik, oke. Dekat-dekat 600 ya, ini untuk entry. Resisten di 710. Eral mirip-mirip sama Era ya teman-teman, udah bergerak menguat. Ini dia udah dekat resistennya nih sekarang. Kalau ini belum berhasil break, ya ada kemungkinan kalau pas pullback gitu teman-teman bisa lakukan entry lagi. Tapi kalau break ya tinggal dijaga aja trailing stopnya. Kita coba bahas yang masih cukup menarik, properti-propertian ya, karena insentif PPN-nya diperpanjang. Sektor properti kompak menguat semua. Tadi kita udah bahas PANI, SMRA, ini juga udah pada bergerak menguat. Ini kalau teman-teman lihat, ini next resistennya ini ada di sini. Ini kan high sebelumnya ya di kisaran sini. Ini pakai trading view teman-teman. Ini di 695 ya. Ini buat SMRA, BSDE, udah pada kena semua resistennya. Ini kalau kita tarik nextnya, nah nextnya juga udah kena 1340. Sektor properti lebih positif ya teman-teman secara sentimen. 1340, 1480 ini untuk resistennya. CTRA CTRA ini juga udah kena. Saham-saham properti udah balik ke level high-nya pre-Covid, sebelum Covid malah 2019, 2017. Jadi lebih positif ya untuk sektor properti in general semua ya teman-teman. TOTL ini juga masih bergerak uptrend teman-teman. Kalau kita lihat TOTL, nah ini juga masih bergerak uptrend. Dekat EMA-nya dia mantul, teman-teman. Ya jadi sekarang kan dekat EMA 20-nya ini. Jadi dekat-dekat sini teman-teman bisa lakukan entry. Untuk TOTL target paling dekat itu ada di 785. Oke, secara overall itu untuk market ya. Kita nanti Jumat ini menunggu data personal income and spending dari US yang akan dirilis. Itu yang bisa mempengaruhi nanti suku bunga ini kira-kira akan turun seberapa gede, karena market udah fully price in bahwa September ini suku bunga akan turun. Pegas ini kemarin kan resultnya kurang oke, jadi dia ada pullback ya teman-teman. Pullbacknya juga pullback yang oke kok, pullback yang wajar. Tapi ya mungkin for now kita tunggu kayak koreksinya agak reda lah untuk Pegas. Oke, itu dulu buat malam hari ini. Thank you semua.